Saya awalnya dulu memang atlet normal. Tidak dapat dipungkiri, setiap manusia menganggap potensi yang ada dalam dirinya sebagai sebuah anugerah. Namun, tidak semua orang bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Angin berhembus sepoi-sepoi. Pukulan ombak kecil terdengar di setiap penyangga rumah kayu milik warga. Anak-anak nelayan sibuk bermain bersama sambil berenang. Sedang orang dewasa sibuk dengan aktivitas masing-masing. Suasana ini terlihat saat kami berkunjung ke Argapura Laut, distrik Jayapura Utara, tempat yang terkenal dengan sebutan Kampung Vietnam. Kampung yang satu ini sangat tidak asing bagi sebagian warga masyarakat yang mendiami kota Jayapura, Papua. Bukan tanpa alasan jika orang masih merasa sungkan dan takut berkunjung ke tempat ini. Sebab Argapura Laut atau terkenal dengan sebutan Kampung Vietnam diduga sebagai lokasi peredaran narkoba jenis ganja. Selain itu terkenal dengan daerah yang selalu melakukan bom, atau masyarakat Papua biasa menyebutnya dopis ketika mencari ikan. Bahkan pernah terjadi konflik antar kelompok, tepatnya pada tahun 1984. Dengan 4 RT dan 1 RW, Argapura Laut dihuni 315 kepala keluarga yang di dalamnya terdapat kurang lebih 1.008 jiwa. Di mana 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan lainnya adalah swasta dan pegawai negeri sipil. Jadi kami di Kampung Vietnam di sini ada 4 RT. 4 RT dan 1 RW. 1 RW di Kampung Vietnam. Ya. Kemudian ya, jadi kami di sini kami asalnya dari Sirui. Kami dari Sirui. Kita menempati Kampung Vietnam ini dari tahun 1974. Kita asalnya dulu dari Weref, pindahan Weref ke sini tahun 74 dan kami mendiami kampung ini.
Kampung Arga Vietnam. Tapi dulunya namanya Kampung Argapura Pantai. Tapi setelah nama Vietnam itu nanti setelah tahun 98 itu ada peristiwa. Waktu itu Kapolresnya Pak Gustav Dimara, Pak Andres Dimara dulu datang ke sini, ke kampung di sini. Terus kami dari masyarakat ini kita kasih putus jembatan kita. Dan kita berdiri dengan bom semua. Terus Bapak Kapolres berdiri di atas Tanjung. Dia mau negosiasi dengan kami, tapi kami tidak menerima. Ya, sehingga setelah kami sempat tidak berunding, langsung Pak Kapolres yang menamakan kampung ini Kampung Vietnam dari tahun 1998. Setiap hari, aktivitas sebagai nelayan dijalani oleh warga yang ada di kampung Vietnam. Ada yang memancing, membuang jala, bahkan ada pula yang mencari ikan secara ilegal dengan bahan peledak atau masyarakat di Papua biasa menyebutnya dopis ikan. Aktivitas mencari ikan dengan bom ikan sering dilakoni nelayan yang ada di kampung Vietnam karena dianggap cara yang cepat untuk mendapatkan ikan. Jack Karubaba menuturkan, dari aktivitas mencari ikan dengan bom ikan, bahkan telah membawa petaka bagi beberapa orang nelayan di kampung Vietnam yang harus kehilangan anggota tubuhnya, seperti kehilangan kaki, tangan, bahkan ada yang sampai harus kehilangan nyawa. Ya, di sini kita syukur karena walaupun di sini kehidupan dari nelayan, mereka menangkap ikan menggunakan bom dan banyak yang mengalami musibah, celaka, ada yang meninggal, ada juga yang cacat. Tapi anak-anak cacat yang di sini sementara ini mereka dipakai sebagai atlet berprestasi. Jadi mereka ini sebagai atlet berprestasi jadi harus berprestasi, mereka ikut event-event daerah, event nasional, sampai bahkan ke event internasional. Salah satu korban bom ikan, Budiman Setiawan Joe, menuturkan kisahnya berniat meraup untung dengan menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Nasib buntung justru dialami Budiman Setiawan Joe ketika di tahun 2010 ia harus mengalami musibah terkena ledakan bom ikan sehingga harus rela kehilangan pergelangan tangan kanannya. Saya kena kejadian waktu 2010. Tuh sampai di rumah sakit, saya tinggal di rumah sakit selama 1 bulan karena kena bom ikan. Kejadiannya di sini, di Pantai Jakoba namanya. Pada waktu itu saya sendiri, tidak dengan siapa-siapa. Tapi pada satu waktu saya kena bom, itu saya tidak tahu apa-apa. Macam diangkat saja, dilempar. Pada sampai saya sadar, sudah ada speedboat dan beberapa orang yang datang untuk menyelamatkan saya dan membawa saya ke rumah sakit. Saya sendiri yang lempar itu, lambat lempar, jadi langsung
dia meledak. Mengakibatkan tangan saya putus. Pada saat saya melihat tangan saya sudah dalam keadaan begitu, memang saya rasa minder, terus rasa kecewa juga. Tapi ya mau bagaimana, semua sudah terjadi. Namanya awalnya tuh menyesal, cuman ya begitulah, karena kebutuhan keluarga. Pada saat itu juga saya sudah berkeluarga, mempunyai 1 anak. Karena kebutuhan ekonomi, makanya saya buat hal begitu yang mengakibatkan tangan saya putus. Rasa minder, putus asa dirasakan Budiman Yowe saat dirawat di rumah sakit. Bahkan perasaan ini masih dirasakan sampai 2 bulan kemudian setelah pulang ke rumahnya. Namun, rasa itu perlahan mulai hilang karena begitu banyak support yang didapatkan dari keluarga. Bahkan dari salah satu teman yang juga terkena ledakan bom ikan, sehingga harus kehilangan kedua kakinya. Setelah saya dari rumah sakit, pulang ke rumah, saya tidak pernah keluar selama beberapa hari lah. Ikut terus ipar ini datang, mulai ajak untuk kasusnya, kasih motivasi lah. Kalau sudah begini jangan pikir-pikir apa-apa, tapi fokus saja. Sudah semenjak hampir 2 bulan saya di dalam rumah. Jari. Tunggu dulu sampai alat dulu. Kecederaan yang dialami oleh Budiman Yowe, amputasi tangan, masuk dalam salah satu klasifikasi, yakni tunadaksa, dan dapat direkrut menjadi seorang atlet difabel di cabang para renang pada organisasi penyandang cacat di Indonesia, yakni Badan Pembina Olahraga Cacat, dan bergabung bersama beberapa rekannya di kampung Vietnam yang sudah terlebih dahulu direkrut BPOC yang saat ini telah berganti nama menjadi Komite Paralimpik Nasional atau NPC. Sejak 2004 itu saya telah terpanggil masuk di Badan Pembina Olahraga Cacat BPOC. Bapak terpanggil karena melihat mereka dalam posisi yang ada, dan memang kecederaan mereka juga merupakan salah satu klasifikasi yang dituntut oleh Badan Pembina Olahraga Cacat untuk ikut dalam cabang olahraga yang mereka gemari. Salah satunya seperti di Vietnam itu hanya renang toh, atletik belum 2004, hanya renang. Itu memang sebelumnya mereka tidak mengalami hal yang seperti ini. Difabel, mereka masih utuh. Artinya normal, dan mereka punya prestasi di cabang olahraga renang. Kemudian setelah terjadi kecederaan dalam diri mereka karena pembuatan hal-hal yang seperti kita lihat sama-sama di Vietnam, akhirnya mereka juga masuk dalam difabel, direkrut. Dan pada waktu itu memang kami miskin atlet difabel itu sangat miskin dengan klasifikasi yang mereka punya.
sehingga mereka direkrut masuk. Dan sangat luar biasa, saya pada saat itu lihat mereka terus terpukul dalam hati, inilah atlet yang harus kita bawa. Karena memang cuma karena hati, kita bina mereka karena hati. Dan sejak itu saya langsung masuk dan mengambil atlet semua dari Vietnam. Semua dari Vietnam, hanya renang. Ada beberapa jadi atletik. Budiman Joe dengan beberapa rekan atletnya di kampung Vietnam yang juga termasuk dalam kategori atlet tunadaksa di cabang para renang. Mereka pun aktif untuk berlatih 3 kali dalam seminggu, di kolam renang maupun di pinggir pantai. Budiman Joe dan sesama rekan atlet para renang dari kampung Vietnam sudah sering mengikuti kejuaraan olahraga bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional, dan meraih prestasi yang luar biasa. Kalau pertama yang di kejuaraan kejurnas di Solo itu saya dapat, itu kita turun 4 nomor. Jadi saya dapat 4 perak. Terus di 2012 Riau saya dapat 1 emas, 1 perak. Itu di Jaya 100 dada dan 200 jaya ganti. Di Peparnas Bandung saya dapat 1 emas 1 perak juga, itu di 100 dada sama 50 dada. Kemarin di sini tuan rumah Papua saya dapat 1 emas, itu di 100 dada. Kalau di Asian Para Games 2015 itu saya dapat perunggu, 1 perunggu di 100 dada.
saat itu di Palembang, di Jakabareng, merebutkan medali emas untuk Papua. Dan kami sampai pada saat itu masuk pada urutan ke-11 di Palembang. Baru BPOC. Kemudian 2008 kami di Kalimantan Barat, itu sudah masuk di Porcanas. Pekan olahraga cacat nasional dari BPOC langsung Porcanas. 2008 di Kalimantan Barat. Setelah di Kalimantan Barat, kami terus jalan, naik. Urutan ke-7 sampai ke Rio urutan ke-5. Dari Rio kami terus ke Bandung, Jawa Barat urutan ke-5. Sampai kemarin 2020 mestinya kami harus main MPC, Peparnas. Tapi karena Covid mundur lagi 2021. Akhirnya kami jadi masuk juara umum. Prestasi yang ditorehkan oleh Budiman Setiawan Yowe dan teman-teman sesama penyandang disabilitas dan Kampung Vietnam mampu membawa perubahan stigma negatif Kampung Vietnam dan Kampung Narkoba dan Bom Ikan menjadi kampung prestasi. Satu pesan Budiman Yowe bagi para penyandang disabilitas. Kecacatan adalah hal yang alami. Kita harus berhenti percaya bahwa disabilitas mencegah seseorang melakukan sesuatu. Karena itu tidak benar. Memiliki kecacatan tidak menghentikan saya dari melakukan apapun. Buat teman-teman yang difabel juga seperti saya, jangan terlalu mengurung diri di dalam rumah, tapi keluarlah dan ikut perkembangan. Dan dengan keterbatasan itu, kamu juga bisa berprestasi. Karena keterbatasan bukanlah satu halangan untuk seseorang berprestasi. Seperti saya sekarang ini. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuannya, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.